Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kepekaan Hati yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 31 dan 32. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu sama seperti anak-anak yang duduk di pasar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dewasa ini, apakah kebanyakan dari kita masih pergi ke pasar? Bukankah kita lebih suka berbelanja di swalayan, pasar modern, dan mall? Alasannya sangat klasik. Pasar itu kumuh dan kotor. Tidak demikian dengan pasar modern, bersih dan harganya sudah pasti. Tinggal ambil dan bayar ke kasir. Beres. Pada masa Yesus hidup, tidak ada bedanya dengan kehidupan masa lalu. Kurang lebih 50 tahun dari sekarang, pasar modern belum banyak. Orang berbelanja ke pasar tradisional. Di situ banyak kerumunan massa dan anak-anak juga berkumpul. Tuhan Yesus melihat dan mendengar nyanyian ini. "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Sebuah ungkapan tajam yang mau dikatakan oleh senandung bocah-bocah pasar ini, bahwa banyak orang berinteraksi dan berkomunikasi di keramaian, namun mereka tidak melibatkan rasa. Orang Jawa berkata, "Duwe rasa ning ora rumangsani." Punya rasa tetapi tidak memiliki kepekaan. Mestinya orang menari kalau ada lagu gembira. Mestinya orang bersedih kalau terdengar lagu sedih atau duka cita. Tidak nyambung, tidak ada kepedulian, dan tidak ada kepekaan hati. Saudara-saudari terkasih, mengapa Tuhan Yesus bertanya tentang orang-orang yang sedang berada di sekitarnya? Mereka itu tidak merasakan nilai kehadiran seorang nabi sekelas Yohanes Pembaptis dan dirinya yang adalah utusan Allah. Karena Yohanes Pembaptis datang. Ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan mewartakan nilai-nilai kebenaran. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak menghiraukannya. Juga sama halnya dengan Yesus, mereka menolak dan memusuhi Dia. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini, ketika kemajuan zaman dan teknologi sedemikian pesat dan canggih,
rasa keterlibatan, empati, simpati, dan kepekaan semakin tergerus. Orang dengan mudah mengatakan, "This is not your business." Ini bukan urusanmu. Uruslah urusanmu sendiri. Kemarin secara tidak sengaja saya melihat aplikasi TikTok. Isinya tentang seseorang yang sedang mengadakan hajatan perkawinan di perkampungan. Jalan umum mereka tutup, bahkan menutup jalan masuk orang yang rumahnya ada di seberang tempat hajatan. Menarik untuk diperhatikan. Orang yang jalannya dibuntu itu memaksa masuk dengan mengendarai motornya agar bisa sampai dan masuk ke rumahnya yang sudah diblokir jalan yang menuju rumahnya itu. Ada lagi peristiwa yang menggelitik hati ketika tetangganya sebelah rumah ada yang meninggal. Orang-orang ini tetap saja memutar musik keras-keras karena ada yang sedang berulang tahun. Yang sebelah berduka, yang sisi lain lagi berhura-hura. Masing-masing hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tidak ada kepekaan dan kepedulian sama sekali. Sendirian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menolak kehadiran Nabi Yohanes Pembaptis dan dirinya merupakan teguran keras kepada orang-orang yang tidak punya hati dan tidak punya telinga. Saudara-saudari terkasih, Yohanes yang disebut orang yang kerasukan setan itu, dia mengajarkan nilai-nilai kepedulian, kepekaan, dan rasa keterlibatan dan berbela rasa. Yohanes mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga berbuat demikian. Lukas bab 3 ayat 11. Sementara Yesus mendidik para muridnya untuk memberi makan kepada mereka yang kelaparan mengikuti Yesus dan mendengarkan Dia, katanya kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Lukas bab 9 ayat 13. Yesus mau para muridnya merasakan apa yang dialami oleh mereka yang kelelahan mengikuti Dia. Meskipun akhirnya Yesus juga yang memberi teladan kepada mereka untuk memberi mereka makan dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga orang-orang itu makan sampai kenyang. Sayangnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu tidak memiliki mata dan telinga untuk melihat dan mendengar persoalan yang ada di hadapan mereka. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, kehormatan dan pujian yang selalu mereka harapkan dari orang kebanyakan. Kita diundang Yesus untuk memiliki rasa peduli dan kepekaan hati terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Marilah kita melakukan kebaikan sekecil apapun itu bagi kesejahteraan dan kebahagiaan sesama kita. Berbuat baik itu berkenan di mata Allah.
Apakah aku sedang mengasah perasaanku untuk memiliki kepedulian akan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang peduli akan persoalan yang dialami oleh sesama kami. Ajarilah kami berbagi kasih dengan mereka seperti Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.